Oke, selamat malam semuanya. Senang sekali ya saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semua malam ini. Nah, di sini saya akan berbagi ya, sebenarnya mungkin nggak bisa dibilang tips juga sih. Mungkin lebih ke berbagi pengalaman saya sebagai seorang pengajar bahasa Inggris sekaligus sebagai seorang pembelajar bahasa Inggris juga. Nah, di sini yang pertama nih yang mau saya bahas adalah poin yang menurut saya poin yang paling penting ketika teman-teman pengen improve keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris atau English speaking skills. Yang pertama dan yang paling utama adalah setting your goal first. Jadi buat saya dalam melakukan apapun ya, penting banget buat kita untuk ngeset tujuan. Tujuan kita apa? Why do you want to speak English? Why do you need to improve your English speaking skill? Jadi kenapa sih kita butuh untuk bisa ngomong dalam bahasa Inggris? Kenapa kita pengen bisa ngomong dalam bahasa Inggris? Nah, kenapanya itu harus kita jawab dulu. Kenapanya itu bisa bermacam-macam ya alasannya. Mungkin aja teman-teman ada yang alasannya itu untuk tujuan pendidikan, misalnya educational purpose. Let's say you want to continue your study abroad. Kalian pengen lanjut kuliah di luar misalnya, pengen lanjut studi di luar negeri misalnya, otomatis you will need to speak in English, misalnya itu adalah English speaking countries. Jadi kalau negara tujuan kita memang mengharuskan kita untuk berbicara dalam bahasa Inggris, otomatis ada semacam motivasi atau dorongan untuk bisa menguasai keterampilan itu, bukan? Nah itu, atau mungkin untuk tujuan profesional, kayak misalnya untuk karir, menunjang karir. Mungkin teman-teman di sini ingin berkarir nanti di perusahaan multinational atau company yang memang dia require karyawannya untuk bisa communicate in English professionally, karena kita tahu sekarang kan bahasa Inggris itu sebagai bahasa yang digunakan secara global ya, global language, international language, dalam transaksi apapun orang banyak menggunakan itu. Dalam ranah profesional sangat dibutuhkan gitu. Jadinya mungkin ada yang dorongannya untuk pursuing career yang mengharuskan kalian bisa bahasa Inggris, terutama speaking misalnya. Itu bisa jadi tujuan. Atau tujuan lain mungkin yang lebih mulia. So, let's say you want to speak English for a noble call. Jadi untuk tujuan yang mulia, kayak gimana sih tujuan yang mulia? Misalnya kalian ingin pemikiran-pemikiran kalian itu didengar oleh orang yang lebih luas. Kalian ingin suara kalian didengar nggak cuma oleh diri kalian sendiri atau circle terdekat kalian, tapi kalian ingin menyuarakan itu ke semua orang, ke seluruh dunia. Itu banyak ya macamnya. Misalnya teman-teman ada yang bergelut di dunia kreatif kayak gitu, suka nulis, atau teman-teman suka berbagi apapun itu yang ingin sekali dibagikan ke orang lain, orang banyak. You will need to speak in English. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang cita-citanya ingin jadi influencer misalnya, dan pengen menjangkau audiens yang nggak cuma di daerah sekitar atau Indonesia, tapi ya sekalian global gitu. Itu kan juga bisa jadi. Atau temen-temen tuh bingung, ya aku cuma pengen aja gitu bisa ngomong Inggris because that sounds cool, for example. Misalnya just for fun, kalian ya pengen aja gitu lah sehari gini kalau nggak bisa ngomong Inggris tuh kayak gimana gitu. Bisa jadi itu motivasi kalian. Sebenarnya apapun motivasinya itu nggak salah ya. Yang jelas adalah setiap motivasi yang kita punya, tujuan yang kita punya itu yang akan nanti jadi pendorong kita untuk mau going to what extent kita mau belajar, mau benar-benar berusaha untuk improving ourselves, untuk benar-benar ya mengembangkan diri kita gitu. Pengalaman saya ketika saya improve my English speaking skill, itu yang namanya tujuan ini bertransformasi teman-teman. Jadi nggak yang dari awal saya tujuannya misalnya pengen jadi guru, pengen jadi pendidik, jadi saya harus bisa bahasa Inggris karena pengen jadi guru bahasa Inggris. Enggak gitu. That was actually quite silly, come to think of it. Jadi dulu waktu saya kecil, saya masih ingat ngelihat nonton siaran VOA, Voice of America, dan saya ngelihat di situ ada orang Indonesia tapi dia ngomong pakai bahasa alien, bahasa yang saya nggak ngerti itu bahasa apa, pokoknya bahasa asing aja. But that sounds cool. That just looked awesome to me, to the little me. Jadi saya kecil waktu itu
terkejut, takjub, terpana gitu ya dengan cara orang itu ngomong, dan itu adalah bahasa Inggris. Saya waktu itu belum tahu kalau itu bahasa Inggris namanya. Baru tahu setelah beberapa tahun kemudian. Sejak nonton tayangan VOA itu, saya jadi pengen bisa kayak si mbak-mbak yang ada di video itu. Saya jadi pengen bisa kayak mbaknya itu ngomong dalam bahasa alien yang saya nggak ngerti. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian saya dapat kesempatan ya untuk bisa les bahasa Inggris. Waktu itu saya di Papua, teman-teman. Jadinya kelas 4 itu ada guru pindahan. Jadi tetangga saya itu beliau guru bahasa Inggris, dan saya masih ingat sekali betapa senangnya saya waktu itu ketika bisa nyebut nama-nama benda dalam bahasa asing. So, kayak apel gitu dinamain apple, atau kursi jadi chair. Itu saya seneng banget bisa ngucapin kayak gitu. Ya, jiwa-jiwa anak kecil kan suka bahagia sama hal-hal yang sederhana kayak gitu ya. Tapi hal-hal yang kayak gitu yang masih saya rekam kuat sampai hari ini pun, learning a new language is always that exciting for me. Jadi ketika kita bisa ngomong sesuatu dalam bahasa asing, itu buat saya itu tuh benar-benar yang exciting. Itu pengalaman yang sangat menyenangkan, dan nggak tahu kenapa saya selalu enjoy itu. Dan pengalaman itu terakumulasi ketika teman-teman punya kesempatan untuk bertemu orang asing dan teman-teman ngobrol pakai bahasa asing itu, mengenal seseorang lewat bahasanya kan. Apa namanya, ketika kita, mungkin teman-teman pernah ya dengar ungkapan, salah satu ungkapan terkenal, cukup terkenal, ketika kita ngomong dengan seseorang menggunakan bahasanya itu bisa lebih sampai gitu ke hati gitu. Nah, waktu saya SMP saya join klub kayak gitu juga, dan kemudian klub bahasa Inggris. Pertama kali saya ngobrol sama bule itu waktu SMP. Saya masih ingat betul bagaimana sensasi menyenangkan sekaligus mendebar-debarkannya ketika kita bisa ngomong bahasa Inggris ya, dalam konteks ini speaking untuk pertama kalinya di depan native speaker. Grogi jelas banget anak SMP yang masih bawa contekan. Waktu itu saya ketika mau ngomong bawa contekan semacam itu ke bulenya kayak gitu, ngomong kayak gitu. Cuma itu menyenangkan gitu. Jadi hal-hal menyenangkan ketika belajar bahasa, bisa berkomunikasi dengan orang luar atau orang asing, itu menjadi motivasi buat saya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, motivasi-motivasi itu terus bertransformasi sampai ada di titik dimana saya pengen banget lanjut ke luar negeri misalnya kayak gitu. So that's why I really need to improve my English skills, speaking included. Atau mungkin ketika saya pengen saya bisa influence lebih banyak orang lewat tulisan-tulisan saya. In this case, I want to write something in English. That's why I also need to improve my writing skills, misalnya kayak gitu. Jadi tujuan, buat saya tujuan itu kalau kita udah punya tujuan yang kuat, itu bisa jadi kayak mood booster kita. Jadi yang memotivasi kita banget untuk melakukan apapun sampai ke titik darah penghabisan ya. Jadi benar-benar sampai maksimal kayak gitu. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan menurut saya adalah nentuin goalnya. Kalau belum ketemu goalnya gimana? Nggak apa-apa. Kadang kita baru nemuin tujuan itu ketika berjalan ya. Ya udah, kalau teman-teman masih bingung, belum tahu nih kak goalnya apa, belum tahu nih aku cuma pengen aja ngomong bahasa Inggris, nggak apa-apa. Pengennya itu coba deh dikuatin gitu, coba aja untuk terus memotivasi diri. Nanti mungkin di tengah jalan teman-teman nemuin sendiri tujuan itu gitu. Itu yang pertama ya. Nah, poin selanjutnya ya, setelah kita nentuin tujuan, ini adalah cara kita mencapai tujuan itu. Jadi strategi-strategi yang harus kita lakukan ketika kita pengen improve our speaking skill. Nah, ketika teman-teman tadi udah tahu tujuannya apa misalnya, karena untuk studi ya kayak gitu, untuk study. Jadi kan skill-skill yang harus teman-teman kembangin itu udah bisa dikerucutin. Kayak misalnya you want to improve your conversational skill. Kalian pengen bisa improve ke skill-skill conversation atau academic discussion. Gimana sih cara kita pakai bahasa Inggris di diskusi-diskusi akademis misalnya. Di dunia perkuliahan otomatis kan nanti kita dihadapkan, misalnya nih kuliah di luar negeri, otomatis dihadapkan dengan diskusi-diskusi antara dosen dan mahasiswa yang itu
pakai bahasa Inggris gitu. So how to deliver your opinion in English, how to argue with someone's opinion in English. Kita belajar ekspresi-ekspresi macam itu misalnya. Atau untuk tujuan-tujuan lain ketika kita mengerucutkan, ketemu tuh skill apa aja sih yang pengen kita improve. Yang kedua adalah cara mencapai skill itu. Poin paling penting dalam speaking ya atau sebenarnya skill bahasa yang produktif ketika kita mau mempunyai kemampuan produktif produce something, in this case is producing teks lisan ya, ngomong kayak gitu. Sebelum kita produce something, kita harus getting lots of input. It's all about input bahasa itu. Jadi inputnya diperbanyak. Input di sini apa sih maksudnya? Exposure itu pemaparan ya, paparan. Jadi kita memaparkan diri kita dengan sebanyak-banyaknya hal-hal yang berbau Inggris. Jadi input di situ bisa berupa misalnya film, misalnya kita nonton film, nonton TV series, TV shows. TED Talks is one of my favorite. Jadi kalau teman-teman familiar dengan TED Talks itu show yang dia inspiratif sekali. Jadi semacam orang speech, pidato biasa kayak gitu, cuma pidatonya nggak biasa sih karena mereka itu pasti punya sesuatu yang istimewa untuk dibagikan gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu nanti coba aja mampir ke channel TED.com atau cari di YouTube TED Talks. Itu nanti muncullah banyak sekali inspiring talks yang bisa teman-teman lihat gitu. YouTube videos, news channels, atau sekarang kan zamannya podcast nih, teman-teman bisa dengerin podcast bahasa Inggris banyak banget kayak gitu. Kalau mau yang British ya silahkan cari yang British, BBC kayak gitu. Kalau Amerika ya yang American VOA misalnya kayak gitu. Banyak banget, cari aja kalau teman-teman punya Spotify. Nah silahkan cari podcast, itu nanti muncul banyak banget rekomendasi per kategori. Mau nyari yang educational, atau mau cari yang entertainment, atau mau nyari yang news kayak gitu, itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa pilih. Atau yang suka dengerin radio gitu ya, yang agak klasik gitu, itu juga bisa. Yang suka nyanyi, yang suka musik, bisa lewat dengerin musik. Intinya adalah kita exposing ourselves to English, jadi sebanyak-banyaknya. Ini terbukti ya secara ilmiah. Saya ini riset itu membuktikan bahwa orang-orang yang mereka fluent dalam berbicara bahasa Inggris itu biasanya mereka itu punya input yang banyak. Mungkin teman-teman punya tuh teman-teman kalian yang dia itu kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris di kelas tuh kayak nggak pernah yang merhatiin, maksudnya bukan tipikal pembelajar yang tekun, rajin kayak gitu ya, ngerjain PR ulangan kayak gitu nilainya bagus, enggak. Dia tapi suka ngegame misalnya kayak gitu. Dan menurut kalian kemampuan bahasa Inggrisnya dia, terutama speaking, itu bagus banget. Padahal dia nggak hobi belajar, sukanya ngegame. Kok bisa kayak gitu? Bisa aja, karena kalau misalnya dia game bahasa Inggris, di mana tiap hari dia ketemunya vocab-vocab bahasa Inggris, instruction dalam bahasa Inggris, terus dia sharing dengan orang lain, foreigners, sesama gamers dalam bahasa Inggris, dia udah applying communication in English kan, dia communicate in English gitu. Mungkin secara dia nggak sadar dia udah apply itu gitu, pakai bahasa Inggris di keseharian dia. Atau teman-teman kalian yang suka nonton TV series dalam bahasa Inggris atau nonton tontonan bahasa Inggris, film gitu, pecinta film kayak gitu, mereka kaya sama vocab. Nah, vocab ini itu vocab yang hubungannya sama conversational skill. Nah, saya ada tips buat teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tuh mau belajar conversation, jadi kayak misalnya gimana sih cara ngomong Inggris yang natural, yang alamiah gitu, yang bukan yang tekstual banget harus ngikutin rule kayak gini-gini ya, pattern tensesnya apa kayak gitu. Belajarnya itu jangan kata per kata. Jadi jangan cuma learning the word, one word, itu nggak cukup. Karena yang namanya bahasa Inggris apalagi, itu satu kata itu bisa artinya banyak banget di konteks yang berbeda. Jadi saran saya, learn the chunks of language. Chunks itu potongan-potongan ya. Jadi potongan-potongan katanya. Potongan-potongan di sini bisa potongan-potongan kalimat. Misalnya bentuknya phrasal verbs, idioms, slangs. Nah, kayak gitu. Jadi kita belajarnya kayak gitu. Dan di movies itu banyak banget. Kita bisa belajar banyak banget. Kayak misalnya gini, teman-teman belajar
satu kata ya, take. Take itu kita taunya kan take mengambil misalnya ya bahasa Indonesianya. Padahal konteksnya apa dulu? Makanya saya kalau misalnya di kelas ditanya sama anak-anak, Miss bahasa Inggrisnya ini apa? Saya pasti selalu nanya mereka, konteksnya apa dulu mbak? Kayak gitu. Konteksnya apa dulu nih? Karena kita nggak bisa applying a word lepas dari konteks dalam kalimat. Take aja kalau teman-teman nyari di kamus, itu ada take off, ada take out, take on, take sendiri, take yang nggak ada embel-embel. Nah, jadi kita nggak bisa kalau cuma solely depend ke satu kata aja tanpa tahu konteks kata itu digunakan. Saran saya nih, gimana sih caranya kita tahu maksudnya kata ini pasangannya sama ini nanti jadinya apa? Kalau misalnya take off nanti artinya apa? Kalau take out artinya apa? Teman-teman coba pakai kamus itu, bukan kamus yang bilingual, tapi pakai yang monolingual dictionary. Jadi bukan yang bilingual, itu yang dua, Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia. Ya itu helpful tapi not as helpful as the monolingual dictionary. Jadi kalau saya sendiri favorit saya itu CALD, Cambridge Advanced Learners Dictionary. Itu lengkap banget. Jadi ada kata terjemahannya dalam bahasa Inggris, terjemahan secara konteks, kemudian derivasinya yang banyak banget. Kadang kata itu sekaligus dalam idiom. Nanti coba saya kirimin videonya ya. Jadi contoh kamusnya kayak gimana, terus contoh penggunaan katanya itu kayak gimana. Gitu. Jadi saran saya teman-teman mulai membiasakan diri dengan kamus-kamus yang monolingual. Mereka lebih membantu kita dalam memahami konteks satu kalimat, satu kata itu dipakai dalam kalimat. Kayak gimana monolingual. Nah, yang mungkin gampang ya kita temuin, itu di Gramedia tuh ada yang Oxford's Pocket ya, Pocket Learners Dictionary. Jadi kamus saku. Oxford itu dia juga kontekstual, monolingual. Jadi penjelasannya juga dalam bahasa Inggris dan disediakan konteksnya kayak gitu. Teman-teman bisa nyobain itu. Jadi tipsnya ketika kita mau speaking itu jangan terpaku sama kata. Terus juga satu hal lagi, kita kadang mikir gini, grammarnya bener atau enggak ya ketika kita ngomong kayak gitu. Kalau kita kelamaan mikir grammarnya bener atau enggak, itu biasanya kita lama gitu mempengaruhi pace kita, kecepatan kita ketika kita ngomong gitu. Jadi orang bakal ngelihat kita nggak really fluent in speaking karena kita terlalu bother too much about grammar, terlalu mikir grammarnya nanti salah atau bener. Grammar itu kalau buat saya penting, cuma in terms of speaking, kalau kita ngejar conversational skill-nya, ngejar fluensinya, lebih ke imitating the way native speakers speak. Jadi kita niru aja caranya orang-orang native itu kalau mereka ngomong gimana. Kita niru ekspresi-ekspresi yang mereka pakai ketika mereka mau ngomong opini misalnya kayak gimana, ketika mereka disagreeing about something itu kayak gimana, mereka makainya apa, katanya apa kayak gitu. Ditiru aja gitu. Grammar dalam conversational skill yang udah terbangun konteksnya itu grammar ngikut dengan sendirinya gitu. Tapi kita bisa sambil belajar grammar di luar ketika kita practice speaking. Jadi ketika udah waktunya kita ngomong, udah deh jangan terlalu mikirin berat soal grammar, tapi di luar itu kita tetap harus improve grammarnya, bisa belajar sendiri gitu. But actually if you pay attention to the way native speakers speak, kalian bakalan nemuin polanya kok. Kayak misalnya gini nih, apa bedanya what are you doing sama what do you do? Ya, itu kan sama, kalau asal katanya kan sama, what do, ya what do gitu kan, what you do gitu kan. What are you doing sama what do you do? Mereka beda tenses dan beda makna. What are you doing itu kita pakai ketika kita mau nanya, kamu lagi ngapain sih kayak gitu. Sementara what do you do, kita tanya, kamu melakukan apa? Maksudnya bukan saat itu kamu melakukan apa, tapi pekerjaan kamu apa. We're talking about occupation, profession, kayak gitu kan. Nah ini kita bisa simply learning expressionsnya kan. Ketika kita nanyain kamu lagi ngapain pakai what are you doing. Ketika mau nanyain profesi kita pakai what do you do gitu. Tanpa mikirin banyak banget ini kenapa pakai present tense, kenapa ini pakai present continuous, meskipun itu ada penjelasannya juga gitu. Gitu ya teman-teman.
Nah, sekarang masuk ya ke poin yang ketiga atau part yang ketiga. Ini part yang paling penting. Setelah tadi kita netapin tujuan, kita memperbanyak exposure, jadi inputnya udah banyak, kita udah membiasakan diri dengan semua yang berbau bahasa Inggris. Kita udah ngerti misalnya orang ngomong bahasa Inggris, kita ngerti artinya kayak gitu. Biasanya kan listening gitu kita udah oke kayak gitu. Nah, now it's the time to practice your speaking skill. Jadi kalian sudah getting enough input, udah banyak tuh vocabnya, udah banyak tuh conversational skillnya, chunks of language-nya, expressionsnya, udah tahu banyak. Sekarang saatnya praktek, dan ini yang paling crucial. Speaking is a skill, jadi yang namanya skill, kalau nggak diasah terus, dia bakalan luntur, tumpul gitu. Saya pun sebagai guru, ketika saya lama nggak practicing my English speaking skill, it will be dull. Jadi bakalan jelek ketika ngomong, lidahnya nggak lagi fleksibel gitu. So even today, I'm still practicing my English speaking skills. Yeah, of course, because I'm teaching English, jadi every day I try to speak English to my students. Jadi saya coba ngomong pakai bahasa Inggris di kelas, itu salah satu praktis saya. Atau in terms of pronunciation, saya juga masih sering latihan. Jadi sebagai guru pun saya ngerasa, ya yang namanya belajar itu seumur hidup, kita nggak bisa berhenti belajar. Kalau udah tua gitu, terus nggak belajar lagi, enggak. Justru harus banyak belajar. Nah, speaking is a skill, and you have to make sure that your practice is a correct one. Ini buat apa? Avoid fossilization. Maksudnya di sini apa sih fossilization? Itu teman-teman pernah nggak sih make satu kata yang itu pronunciation-nya itu ternyata keliru gitu. Kayak misalnya demam itu harusnya kan fever, tapi misalnya teman-teman bacanya fever misalnya kayak gitu, dan itu tuh udah teman-teman lakukan sejak dulu, jadi sampai sekarang tuh ya mikirnya kalau demam itu bacanya fever, padahal it should be fever gitu. Nah, hal kayak gitu kalau udah mendarah daging, ya udah dari kecil kita taunya itu yang benar, padahal itu sebenarnya salah dan gak ada yang benerin, maka nanti akan terbentuk yang namanya fosilisasi. Jadi kayak lidah kita itu udah terbiasa ngomong pronunciation yang kayak gitu, padahal sebenarnya itu nggak benar. Makanya ketika praktis, kita usahakan kita pakai resource yang memang trusted, yang memang reliable, bisa kita percaya untuk membantu kita ngelatih kita ketika ngomongnya benar gitu. Salah satunya tadi bisa ya pakai kamus Monolingual Dictionary yang di CALD yang tadi saya share itu ke teman-teman. Itu dia ada audionya juga, jadi kita bisa sekalian dengerin, oh kalau orang Inggris UK itu dia ngomongnya gini, kalau Amerika gini, itu ada. Nah, praktis ini yang pertama, kita practicing yang benar untuk avoid fossilization, itu biasanya hubungannya sama pronunciation. Kalau teman-teman suka baca, jadi komik atau novel itu kan sebenarnya banyak banget ya, kaya dengan conversational skills. Saya suka banget webtoon, salah satu favorit saya adalah Tower of God. Yang versi Inggris itu banyak banget idioms yang saya dapat dari baca webtoon itu, versi Inggrisnya. Cuma kadang kelemahannya ketika kita apply itu untuk real practice, untuk speaking, we don't know how to pronounce it. Jadi kita harus nyari pronunciation-nya. Makanya lebih enaknya kalau kita pengen improve speaking, ya perbanyak inputnya lewat audio visual gitu. Jadi lewat movies, videos kayak gitu, itu sekalian latihan pronunciation-nya. Terus praktis ini kadang mungkin kita ngerasa berat ya kalau sendiri, makanya we need to find partners, teman-teman untuk praktis gitu. Enak kalau ada temannya, itu lebih enak gitu. Jadi kita sama-sama termotivasi, teman kita termotivasi gitu untuk improve bareng. Find partners atau communities. Jadi pengalaman saya ketika saya belajar ngomong ya bahasa Inggris, I'm actually quite introvert. Saya introvert sebenarnya. Bukan seorang yang extrovert yang sangat gampang berinteraksi dengan orang lain, orang baru terutama. Itu saya butuh waktu untuk adaptasi, but I like learning community. Jadi saya suka gabung dengan komunitas-komunitas yang memang itu belajar, apalagi bahasa Inggris. Sejak SMP saya udah ikut English Club di sekolah saya. SMA ceritanya saya tuh juga ikut English Club, tapi ternyata terjebak ke sebuah klub yang itu ternyata English Debating Club. Jadi itu klub debat, bukan klub bahasa Inggris biasa gitu. Tapi ternyata itu adalah
momen pertama di mana saya ngerasa English speaking skill saya benar-benar improve. Karena di debat itu dulu, sampai sekarang sih saya masih ngerasa ketika di debat itu kita dipaksa untuk bisa ngomong argumen kita dalam bahasa Inggris yang itu diberi waktu 7 menitan untuk ngomong, dan kita harus tahu apa yang kita omongin, dan masih harus ngasih rebuttal, sanggahan ke opini lawan, argumen lawan, kayak gitu. Berarti kita juga harus dengerin mereka ngomong apa, kita harus ngasih counter arguments untuk opini mereka, untuk argumen mereka, dan kita harus membangun argumen kita sendiri. Awal-awal itu tuh serem banget, tapi lama-lama debat itu jadi addictive buat saya. Dan kalau teman-teman mungkin membaca CV saya, itu kan kebanyakan memang pengalamannya di debat ya, debat dan adjudicating. Jadi lewat debat itu saya ngerasa improve banyak banget, karena itu dalam kondisi dipaksa dan terpaksa harus ngomong gitu. Bahkan dalam debat pun saya berproses, teman-teman. Jadi saya nggak yang tiba-tiba saya ikut klub debat terus saya ngomong bisa 7 menit full pakai bahasa Inggris. Saya nggak sekeren itu. Jadi saya mulai dari 1 menit ngomong terus udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, dan masih yang penuh dengan fillers, mikir kayak gitu. Kemudian improve jadi 3 menit, 5 menit, 7 menit. Kenapa saya bisa improve? Karena saya punya motivasi yang kuat. Saya pengen jadi debater yang baik. Saya pengen bisa nyampein argumen saya dengan baik. Saya nggak pengen malu kalau misalnya latihan di depan kakak-kakak kelas, ya itu silly sebenarnya ya, apa motivasinya. Tapi dulu saya ingat banget waktu saya kelas 10 SMA waktu itu, ketika kita sedang ada seleksi internal untuk mengirim delegasi ke kabupaten, kita latihannya di depan kakak kelas 12. Itu kita masih unyu-unyu kelas 10 dan kita latihan di depan kakak kelas 12. Jadi kayak ibarat gimana ya, kalau mau ngomong jelek itu kayak agak malu gitu. Jadi ya memaksa diri untuk latihan. Jadi sesili itu dulu motivasi saya di debat kayak gitu. Tapi ternyata hal-hal semacam itu juga membantu saya untuk improve karena ada keinginan yang kuat. Itu tadi, ada motivasi kayak gitu. Terus ada communitiesnya. Teman-teman saya juga sama-sama berjuang kan untuk improving. Jadi kita improving bareng-bareng kayak gitu. Semangat kayak gitu. Lah, pertanyaannya gimana nih kalau kita nggak punya partner? Kita nggak punya community yang bisa membantu kita growing ourselves, improve our speaking skill. Kalau nggak ada gimana? Create one. Kalian coba ciptain. Jadi coba aja nyari temen atau apa ya, kayak membujuk teman-teman untuk ayo belajar bareng kayak gitu. Ini saya lakukan ketika saya dan teman-teman saya dulu di FKIP Bahasa Inggris ya, kita membuat komunitas itu Multi Language and Culture Club. Jadi itu klub untuk belajar bahasa. Awalnya cuma bahasa Inggris, tapi kemudian merambah ke bahasa Jepang dan Korea juga, dan ternyata antusiasmenya sangat baik. Jadi kadang mungkin kita mikir nggak ada teman, nggak ada partner, nggak ada komunitas, ya jalan satu-satunya adalah ya udah kita ciptain partner itu, kita ciptain komunitas itu kayak gitu. Kita yang berinisiatif untuk ngajakin, ayo kita mau improve nih. Jadi jangan sampai kita malah justru mikir kalau orang yang pengen improve bahasa Inggris tuh sok Inggris misalnya. Sedihnya gitu ya. Maksudnya beberapa orang di Indonesia tuh masih ngelihat ketika beberapa orang lain itu ingin improve, trying to speak English every day, for example, trying to practice their speaking skill, itu dianggap sok nginggris kayak gitu, nggak nasionalis. Padahal kan nggak gitu. Nah, ini ada video menarik, mungkin teman-teman yang follow akun siapa, Jovial Deloves dan kakaknya itu ya, itu ada video mereka yang ngomongin soal kenyinyiran orang soal sok Inggris itu. Nanti coba dicek. Ya, videonya kolaborasi sama Agung Hapsah dan Fatia Izati. Nah, itu juga di YouTubers yang bagus tuh kalau teman-teman nyari channel yang inspiring dan mereka speaking skillnya oke gitu. Nah, kalau nggak bisa, ciptain. Nah, kalau masih nggak bisa gimana? Sekarang tuh kita hidup di zaman yang ngasih kita privilege begitu gede soal improving ourselves. Jadi banyak banget mobile application. HP-nya kan smartphone semua ya ini insya Allah. Jadi HP kita itu, smartphone kita itu diisi dengan app-app yang bisa membantu kita improve skill kita. Kalau misalnya pengen speaking, banyak banget yang bisa kita pakai app-nya. Nah, di sini saya ngasih 3 contoh ya. Jadi app itu ada banyak-banyak ya, banyak macamnya, banyak jenisnya. Di sini saya pengen ngasih contoh
Pertama, app yang bisa membantu kita improving in terms of exposure. Jadi getting lots of exposure, input yang banyak. Ini contoh yang saya kasih di sini, ini cuma beberapa, tapi teman-teman mungkin kenal lebih banyak dari ini. Duolingo, saya itu pakai Duolingo untuk belajar bahasa Arab dan Jepang, itu asik banget. Jadi kita praktis gitu, belajar bener-bener dari dasar, terus praktis cara ngomongnya gimana, belajar kata per kata, kata dalam konteks kayak gitu, dan juga ada penjelasannya yang versi terbaru tuh ada penjelasannya kayak gitu. Itu enak banget. Fluent You itu juga katanya bagus, saya belum nyoba sih. Ya, dan lain-lain. Jadi ada ya, apa namanya EWA, itu saya belum pernah nyoba sih. Itu rekomendasi dari murid saya, katanya bagus. BBC Learning English terpercaya sejak dulu, bagus. VOA Learning English, atau teman-teman yang suka nonton film Netflix, nah itu siaran-siaran pakai bahasa Inggris kan, cari yang moviesnya yang bahasa Inggris, itu kita bisa belajar banyak dari situ, conversational skills-nya. YouTube, carilah semua channel berbahasa Inggris yang sesuai dengan interest kalian, passion kalian apa. Misalnya suka gadgets kayak gitu, cari itu apa, kan banyak ya akun-akun yang suka review gadgets atau hal-hal terkait teknologi apapun itu pakai bahasa Inggris. Itu banyak banget di YouTube. Kalau misalnya masih kewalahan langsung dengerin bahasa Inggris full kayak gitu, teman-teman bisa nyalain closed captionnya, CC-nya itu, apa namanya, captionnya dinyalain, jadinya bisa sambil belajar kayak gitu. Bisa di pause juga kan, you can learn at your own pace, jadi bisa belajar sesuai dengan apa namanya, pace kalian sendiri gitu. Terus yang kedua untuk practice, nah di sini tuh yang saya kasih contoh itu language exchange ya. Jadi kayak kita chat sama partner kita dari luar negeri, ada Hello Talk, Tandem, terus ada juga Cake, sama Hello English. Itu saya baru tahu aja kemarin, jadi belum saya masukin ke sini. Itu bisa buat praktis kalau misalnya kita emang bener-bener nggak punya partner sama sekali, nah kita cari partner lewat aplikasi gitu. Terus yang terakhir ini hubungannya sama language elements, ini tuh untuk improve hal-hal teknis, elemen-elemen bahasa kayak misalnya pronunciation, itu saya pakai Elsa Speak. Ini dia AI based ya, aplikasinya berdasarkan artificial intelligence. Jadi kalau kalian termasuk introvert kayak saya yang malu kalau misalnya chatting langsung sama bule kayak gitu atau orang luar, berasa insecure kayak gitu, ya kita bisa belajar pronunciation lewat Elsa Speak. Nanti kalian bakalan apa namanya dinilai udah sebagus mana atau sejelek mana, perlu diimprove sejauh apa gitu pronunciation-nya, dan nanti teman-teman bakalan belajar kayak jenis-jenis sounds dalam bahasa Inggris tuh banyak banget. Nah, bagus banget ini. Memrise ini untuk apa namanya improving vocabulary, word up juga sama, Grammarly, grammar ya. Ini bisa dicoba. Aplikasinya bagus-bagus. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir ya, yaitu soal mindset. Oke, ini saya kasih di akhir, tapi ini sebenarnya juga sangat penting seperti poin pertama. Jadi buat saya belajar bahasa atau belajar itu sendiri tuh proses kita yang paling utama adalah bagaimana kita membentuk mindset kita, mindset soal belajar itu sendiri. Strong why leads to how. Jadi kalau kita udah punya niat yang kuat, alasan yang kuat kenapa kita harus belajar ini, kenapa kita harus menguasai ini, nanti bakalan ketemu jalannya, how to-nya itu bakalan ketemu, bakalan ngikut. Jadi ya memang balik lagi ke poin pertama ya teman-teman, tentuin tujuannya, kuatin niat kita, tentuin goal kita kayak gitu. Sesilly apapun itu, gitu mindset. Terus ini nih yang suka jadi masalah adalah kadang kita itu takut ketika kita ngomong bahasa Inggris misalnya, kita takut nanti bakalan diketawain orang karena pronunciation kita aneh, pronunciation kita nggak bener, atau grammar kita amburadul kayak gitu. Kita takut kalau orang bakalan ngejudge kita macam-macam yang negatif kayak gitu. That's why we are reluctant to speak, we are afraid to make mistakes. That's how we can't improve anything. Jadi kalau kita udah takut duluan, bahkan sebelum nyoba, ya kita nggak bakalan improve, kita nggak bakalan berkembang. Kalau kita hanya mendengarkan apa kata orang, apalagi yang negatif-negatif kayak gitu, ya selamanya kita bakalan terkurung pada kondisi kita yang stagnan, jalan di tempat kayak gitu. Jadinya, I dare you to speak. You have to be brave. You don't need to
be afraid to make any mistakes, karena mistakes itu sendiri adalah part of learning. Yang namanya kesalahan itu adalah salah satu proses kita belajar gitu. Bahkan dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan kita tuh justru belajar banyak ketika kita membuat kesalahan. Kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama kayak gitu. Misalnya kita pronouncing something wrong, terus kita tahu di kemudian hari kita tahu kalau itu salah, pasti akan terekam gitu. Oh, itu salah. Oke, berarti aku nyoba ngomong yang benar kayak gitu. Cuma kadang mental block itu masih sering saya jumpai, bahkan ketika saya ngajar Inggris sendiri, yang ngajar bahasa Inggris kayak gitu di kelas sama anak-anak, banyak sekali yang nggak berani untuk ngomong itu karena ya itu takut nanti kalau diketawain. Sebenarnya saya punya pengalaman personal ya soal ini, tapi bukan bahasa Inggris. Kalau case saya adalah bahasa Jawa. Jadi saya lahir dan besar di Papua, jadi saya nggak kenal sama bahasa Jawa sejak kecil. Meskipun orang tua saya asli Jawa, ayah dan ibu saya asli Jawa. Ketika kenaikan kelas 6 itu saya pindah ke Jawa, itu dengan bekal sama sekali nggak ngerti bahasa Jawa ya. Ya sedikit-sedikit tahu lah, tapi nggak banyak kayak gitu. Itu sering ketika saya mencoba ingin ngomong pakai bahasa Jawa, pasti dibilang wagu. Ya aneh. Bahkan sampai sekarang sih, ketika saya nyoba ngomong pakai bahasa Jawa, dibilang wagu kayak gitu. But I don't care. Maksudnya saya pengen ngomong gitu, saya pengen nyoba, saya pengen bisa. Jadi ya saya nyoba dikit-dikit dan bisa, meskipun bagi beberapa orang itu wagu. Caranya saya melafalkan nggak kayak orang Jawa. That's okay. I see that as a part of learning kayak gitu. Tapi di satu sisi ketika when it comes to kromo alus, itu lucunya saya bisa mengelabui guru saya ya. Guru saya tuh kaget ketika tahu kalau saya asli Papua, karena kata beliau saya tuh kalau ngomong Jawa itu halus banget kayak gitu. Ya itu dihalus-halusin sih sebenarnya, meskipun saya nggak benar-benar paham kromo alus yang benar-benar kromo alus kayak gitu. Cuma dari bahasa Jawa sendiri saya belajar ya, pengalaman saya yang orang Papua, maksudnya dari Papua pindah ke Jawa nggak ngerti apa-apa. Emang kita pada akhirnya di kondisi yang terpaksa harus mendengarkan orang-orang berbahasa Jawa, dan di satu sisi pada satu titik kita harus bisa pakai bahasa itu gitu. Jadinya ya nggak apa-apa membuat kesalahan kayak gitu, it's part of learning. Just embrace it, embrace your mistakes and keep going gitu. Terus perseverance and persistence, tekun, tekun, gigih dan gigih, pantang menyerah. Jadinya namanya belajar bahasa itu konsistensi ya. Kalau misalnya kita emang benar-benar pengen mencapai tujuan itu, misalnya goal kita adalah benar-benar pengen bisa speaking, ya kita harus gimana caranya mau belajar, mau praktis, mau tekun belajar itu gitu, praktis itu. Ini juga pengalaman saya personal. Saya nyoba belajar bahasa Arab dan bahasa Jepang itu lewat Duolingo. Itu ketika saya akhirnya berhenti beberapa hari aja, akhirnya hilang semua itu hiragana dan katakana yang sudah saya hafal kayak gitu, hilang karena hafalannya belum yang benar-benar kuat, belum tertanam dengan kuat, tapi kemudian nggak dipakai praktis, nggak dipakai nulis kayak gitu, akhirnya harus start over, mulai semuanya dari nol kayak gitu. Jadinya harus tekun ya, harus gigih, pantang menyerah kayak gitu. Jangan takut nyoba, jangan takut salah. Manusia kan tempatnya salah, teman-teman, katanya. Gitu ya. Jadi kita perbaiki mindset kita. Kita perbaiki niat kita untuk belajar, mindset kita gitu. Jadi ini poin yang terakhir yang menurut saya penting ya. Semangatin diri kita sendiri kalau ini semua tuh nggak sia-sia gitu. Kadang hal-hal yang belum kita set jadi tujuan, tapi kita pengen aja. Mungkin di kemudian hari memberi dampak yang positif yang nggak kita kira-kira sebelumnya. Pengalaman saya nggak pernah berpikir ya kalau belajar bahasa Inggris, menguasai keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris itu ternyata di kemudian hari bisa membantu saya mencapai banyak mimpi yang bahkan saya memimpikannya aja nggak pernah, kebayang aja enggak. Jadi sampai saya bisa mewakili kampus saya di beberapa kompetisi debat tingkat nasional,
kemudian mendapat beberapa prestasi juga di tingkat nasional maupun regional seperti itu. Bahkan puncaknya ketika saya mahasiswa, saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi di UNS di kampus saya. Waktu itu salah satu keunggulan saya adalah kemampuan speaking saya gitu. Jadi juri-juri waktu itu ketika persiapan saya maju ke nasional, memang diberitahu bahwa salah satu keunggulan saya adalah di speaking saya, dan alhamdulillah ketika di nasional saya masuk 6 besar mewakili UNS di tingkat nasional, yang itu ketemu orang-orang yang super keren, teman-teman super keren. Itu salah satu yang membantu saya adalah speaking saya. Jadi ada satu sesi di mana kita diminta untuk delivering a speech itu spontan. Pidatonya spontan, kita hanya diberi waktu 2 menit, teman-teman. 2 menit apa 1 menit saya lupa. 2 menit sepertinya untuk case building. Jadi untuk persiapan menyiapkan pidato dengan durasi 7 menit, kita hanya diberi waktu 2 menit. Nah, untungnya saya udah terbiasa debat. Di debat itu kan kita juga harus ngomong sesuatu, argumen dalam rentang waktu 5 sampai 7 menit, dan biasanya kita dikasih waktu untuk berpikir sekitar 15-an menit. Nah, ini lebih ekstrim 2 menit. Akumulasi pengalaman-pengalaman itu yang membuat pidato saya waktu itu cukup baik. Bahkan jika di rank itu masuk ke 3 besar ya waktu itu di tingkat nasional kayak gitu. Jadinya hal-hal yang kita bangun, habit yang kita bangun, kebiasaan baik yang kita bangun, yang mungkin kadang kita nggak menunjukkan itu untuk sesuatu hal besar kayak gitu, tapi ternyata di kemudian hari membantu kita. Jadi yang saya bisa pelajari ya dari pengalaman-pengalaman saya sendiri, penting sekali untuk memperbaiki mindset, terutama growth mindset kita, mindset untuk selalu pengen improve, selalu pengen berkembang, entah itu speaking, entah itu dalam belajar hal apapun. Itu ya dari saya, teman-teman. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, ditanyakan lebih lanjut, bisa di sesi question and answer ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, saya pengen menutup sesi sharing kita kali ini dengan sebuah reminder ya dari sebuah old proverb, jadi sebuah pepatah yang itu selalu memotivasi saya untuk terus belajar apapun, termasuk improving my speaking skill. It's never too old to learn. Jadi nggak ada yang namanya terlalu tua untuk belajar, nggak ada yang namanya terlalu terlambat untuk belajar apapun itu. Jadi teman-teman yang sedang semangat atau sedang membangun semangat untuk improving your speaking skill atau membangun semangat belajar apapun, kita harus tanamkan ini, kalau nggak ada yang namanya terlambat untuk belajar sesuatu, termasuk speaking kayak gitu. Jadinya kalau kesadaran kita untuk mau speaking, bisa speaking baru muncul hari ini, nggak apa-apa. Kesadaran itu harus kita pupuk, kita rawat, dan kita realisasikan dengan banyak-banyak berlatih, membangun mindset yang positif terhadap belajar itu sendiri, melawan ketakutan-ketakutan pada diri kita sendiri. Saya juga pengen ngutip satu lagi ya, selain it's never too old to learn. Salah satu quotes favorit saya dari film Harry Potter, seriesnya Harry Potter, itu adalah perkataan Profesor Albus Dumbledore ke The Harry Potter. Perkataannya adalah, "It is our choices, Harry, that shows what we truly are, far more than our abilities." Jadi pilihan-pilihan kita lah yang menentukan mau menjadi apa kita. Pilihan-pilihan kita lah, choice kita lah, yang menentukan siapa kita, bukan our abilities, bukan kemampuan kita. Jadi it's either you want to do that, kalian pengen melakukan itu atau enggak, itu balik ke pilihan. Jadi bukan semata kemampuan. Dan saya jadi teringat salah satu riset yang pernah saya baca, hasil riset dari MIT, saintis peneliti MIT itu membuktikan bahwa orang-orang dewasa yang konon menurut mitosnya itu lebih susah belajar bahasa dari anak-anak, itu ternyata nggak terbukti, karena sebenarnya membuat anak-anak gampang atau lebih gampang belajar bahasa itu bukan masalah ability-nya, tapi exposure-nya, opportunity mereka untuk belajar itu. Jadi yang harus kita lakukan sebagai adults atau orang dewasa, atau mungkin kita di posisi yang udah nggak muda lagi untuk belajar, kita banyakin exposure-nya, banyakin input-nya, banyakin prakteknya, kuatin niatnya,
Nah, jadi itu pilihan ada di kita mau improve atau enggak. Nanti kalau niatnya udah kuat, ya kita harus mau going to the extent sampai titik darah penghabisan untuk benar-benar improve ourselves. Itu dari saya ya teman-teman. Semoga sharing saya malam ini bermanfaat dan menambah semangat kita semua untuk belajar, untuk improving our speaking skills dan learning anything. Gitu dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih banyak sudah menyimak dan aktif dalam diskusi malam hari ini. Terima kasih.